Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita yang ada di sini dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala, dan masih dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita bisa diberikan kesempatan untuk belajar tentang energi terbarukan. Nah, seperti yang sudah saya katakan kemarin bahwa topik berikutnya yaitu pada mata kuliah energi terbarukan ini kita akan bersama membahas tentang cold bed methane dan cold liquefaction. Nah, tapi untuk video pembelajaran kali ini saya akan mengawalinya dengan cold liquefaction. Tahu kan? Yaitu apa? Batu bara cair. Liquefaction yang berikutnya akan dibahas tentang cold bed methane. Nah, tapi sebelum ke sini, apakah sudah ada yang melihat batu bara cair? Umumnya kan batu bara itu jenisnya apa? Padatannya berwarna hitam. Yang teman-teman di sini yang rumahnya mungkin daerah untuk dilintasi oleh transportasi batu bara pasti melihat batu bara bukanlah hal yang baru. Di mata kuliah energi terbarukan ini seharusnya nanti ada tugas dari kalian untuk mencari batu bara, bukan mencari sih, ya carilah batu bara untuk dilihat, dirasakan. Nah, syukur-syukur nanti bisa memegang, jadi dipegang, dilihat, dirasakan batu bara, padatannya kayak apa, teksturnya kayak apa, terus kalau bisa dicoba untuk dibakar. Nah, kalau sampai membara, wah baru itu ternyata kayak gini aja bisa jadi sumber energi ya, gitu loh. Dirasakannya, jadi belajar itu kalau bisa dirasakan. Oke, kita akan masuk ke pembahasan tentang batu bara cair atau cold liquefaction. Nah, secara istilah ini pengertian bahwa cold liquefaction adalah proses konversi. Konversi itu apa? Convert ya, mengubah perubahan batu bara menjadi bahan bakar cair yang tadinya apa? Bentuknya solid atau padat menjadi liquid. Nah, tujuannya apa? Untuk substitusi minyak bumi. Nah, minyak bumi kan liquid ya. Nah, kalau batu bara kan padat. Nah, sedangkan beberapa mesin itu untuk mesin-mesin pembangkit harus menggunakan bahan bakar yang liquid, jenisnya liquid. Nah, tapi karena ketersediaannya batu bara dalam jumlah banyak dan mudah didapatkan, tapi masih dalam bentuk solid, maka harus dikonversi menjadi liquid. Nah, karena potensinya sangat besar sebagai fuel atau sebagai bahan baku pembuatan bahan kimia lain. Nah, ini batu bara yang pada umumnya di Kalimantan ya, negara kita ada banyak sekali. Nah, untuk proses ke cold liquefaction itu ada 3 pendekatan utama. Pertama, pirolisis atau direct process. Nanti kalau yang mau TA tentang pirolisis bisa sama saya. Atau direct local liquefaction DCL, nanti bisa sama saya juga. Dan terakhir ada indirect cold liquefaction. Kalau ini direct berarti langsung, ini indirect tak langsung. Biasanya pakai metodenya Fischer-Tropsch. Nah, nanti ada penjelasannya. Nah, kalau pirolisis itu apa? Mengubah material solid, raw material solid, fuel. Di sini wabil khusus cerita batu bara menjadi bahan bakar cair. Namun menghasilkan samping minor. Nah, berupa cairan bernama tar sebanyak 20% dari massa total produk. Karena yield dan kualitas liquid fuel yang rendah, pirolisis dipandang sebagai cara yang tidak visible atau tidak layak. Yield itu apa? Yield itu ya material batu bara. Yield itu istilah dalam raw material energi. Yield itu ya suatu komponen pada raw material. Nah, kalau indirect liquefaction atau ICL lah di sini ya, indirect liquefaction atau prosesnya namanya Fischer-Tropsch, itu ada banyak cara. Di sini ada 1, 2, 3. Nah, persamaan direct liquefaction dan indirect liquefaction itu prosesnya diawali dengan proses gasifikasi. Nah, gasifikasi sama proses itu sama kurang lebih prosesnya. Sama. Yang beda apa? Kalau gasifikasi itu memerlukan sedikit oksigen. Nah, sedikit.
Kalau pirolisis itu apa? Tanpa oksigen, benar-benar hampa terasa hidupku tanpa dirimu. Nah, gasifikasi itu berarti ada sedikit oksigen. Nah, di sini ada proses Fischer-Tropsch liquefaction. Nah, kalau pada indirect, ketika masuk ke proses Fischer-Tropsch dilanjutkan dengan pemurnian refining, baru batu bara itu berubah menjadi liquefaction. Nah, kalau gasifikasi langsung ke proses pencairan. Kalau proses direct berarti langsung. Jadi dari gasifikasi langsung ke liquefaction. Nah, hasil cairnya itu masih belum bersih, masih kotor. Jadi perlu di refining sehingga dihasilkan batu bara cair yang murni, atau dengan proses sintesis metanol. Metanol itu apa? Proses pembuatan alkohol buatan, sehingga proses metanol ini diubah ke gasolin. Nah, ini udah termasuk jenis batu bara cair. Nah, pada direct liquefaction atau hydrogenation, nah ini nama prosesnya hydrogenation. Nah, proses ini tuh dikembangkan oleh Frederick Bergius pada tahun 1913. Nah, tahun ini kita masih perang-perangan melawan Belanda ya. Nah, adapun reaksi yang terjadi adanya jumlah N pada karbon ditambah N+1 pada hidrogen H2, sehingga dihasilkan produk berupa CnH2n+2. Jadi kalau C-nya 1, ya ini N-nya 1 ya. Jika N sama dengan 1, maka H-nya berapa? Ya 2n+2, 2 kali 1 tambah 2 berarti 4. Sehingga untuk jumlah N1 karbon, atau di sini karbonnya 1, maka dihasilkan CH4 atau metana. Nah, katalisnya itu apa? Katalis itu proses mempercepat reaksi berupa tungsten atau molybdenum sulfat, bisa juga dengan timah atau nikel oleat. Nah, prosesnya gimana? Pertama, batu bara kering yang masih padat dicampur dengan heavy oil, minyak berat. Nah, kemudian heavy oil ini yang sudah recycle, proses pemurniannya refining untuk membentuk slurry batu bara. Slurry itu seperti bubur batu bara cair. Nah, bubur berarti bubur. Nah, jumlahnya itu masih sudah berapa? 30-50% weight per weight. Nah, ini bobot masanya kurang lebih 30-50%. Berarti ada pengurangan massa sebesar 70% sampai 50% dari masa awal. Kemudian slurry ini, buburnya tadi kan udah banyak gitu ya, dimasukkan ke dalam reaktor yang operasi pada suhu 450 derajat sampai 500 derajat Celcius pada tekanan 14 sampai 22 megapascal atau 14 sampai 22 atmosfer. Nah, jadi tekanannya itu besar sekali ya. Nah, proses ini disebut hydrogenation. Mohon maaf, ini bukan 14 sampai 22 atmosfer, tapi 140 sampai 220 atmosfer. Nah, ini konversinya ya, dimana 1 atmosfer itu 1 kali 10 pangkat 5 pascal. Nah, karena ini mega juta berarti kan nambah 0. Nah, paham ya sampai sini ya? Berikutnya dihasilkan apa? Kurang lebih 1,5 ton liquid fuel per ton batu bara. Nah, ini untuk spesifik batu bara yang gimana? Batu bara yang bituminous dengan kadar voltite komponen tinggi. Nah, nanti dilihat. Terus batu bara sub bituminous dan kadar ash rendah. Adapun lignit dengan kadar ash rendah, lignit. Nah, nanti dilihat batu bara bituminous dan sub bituminous itu di level berapa yang kemarin saya tunjukkan. Nah, pada teknologi ini hanya terdapat satu reaktor inti untuk mendapatkan destilat, sehingga reaktor hydrotreating ini juga diintegrasikan bersama di dalam reaktor inti untuk meningkatkan kualitas destilat sebagai liquid fuel. Nah, ini lisensornya, lisensi yang sudah mempraktekkan proses perubahan batu bara menjadi cold liquefaction. Nah, untuk proses yang menurut EDS proses ya, ini maaf, EDS proses dari Amerika Serikat ini, Exxon Donor Solvent. Itu prosesnya batu bara yang berbentuk slurry itu diumpankan, dimasukkannya di feed namanya.
istilahnya itu raw material yang dimasukkan. Nah, ke apa? Reaktor tubular yang beroperasi pada suhu sekian 420 sampai 450 derajat Celcius dan 2,575 basic reaktor beroperasi secara non katalik. Ada 3 produk yang dihasilkan. Produk yang ringan disebut naphtha. Naphtha itu apa? Nah, kemarin sudah dikasih tahu naphtha jenis apa? Lubrikan oli. Produk yang berat berupa medium dan heavy distillate bergabung menjadi recycle solvent. Nah, recycle solvent ini dihidrogenasi dalam reaktor fixed bed bersuhu 310 derajat dan bertekanan 1600 basic. Nah, 2 katalis yang dipakai adalah nikel, kobalt, molybdenum. Nah, ini prosesnya ya. Untuk EDS proses direct liquefaction. Nah, ini coal yang padat masuk ke slurry mixing tank untuk dibuat jadi bubur. Di sini diinputkan apa? Fresh hydrogen. Masuk ke preheating, pemanasan awal, ada tubular reaktor, habis itu ke separation dipisah sehingga bentuk keluarannya itu ada yang cair dan berupa gas. Nah, habis itu masuk ke sini yang cair. Di sini ada produk keluaran berupa apa ini? Naphtha product. Nah, ini ruang vakumnya. Kemudian di sini ada yang jatuh menjadi cook to gasification. Berarti ada gas yang digunakan untuk memasak proses gasifikasi. Nah, dari sini dihasilkan apa? Distillate fuel oil. Nah, pada proses ini itu ada luaran berupa fixed bed hydrotiter. Nah, untuk apa? Mengontrol air yang digunakan. Sehingga ada model recycle solvent. Nah, ini recycle solvent itu apa? Solvent itu hasil akhir ya untuk di recycle. Jadi diputar-putar terus. Jadi yang belum jadi, yang batu baranya belum sempurna menjadi gas, balik lagi ke sini muter. Nah, jadi kan di sini jatuhnya, paham ya? Nah, untuk double stack proses, 2 reaktor akan dioperasikan secara seri sebelum menghasilkan liquid fuel dengan kualitas tinggi. Jadi diputar-putar lagi, tapi prosesnya seri. Nah, ketika batu bara akan dilarutkan di dalam reaktor, pertama baik dengan katalis atau tanpa katalis. Cara minyaknya dihasilkan dari reaktor pertama di hydrotreatment di dalam reaktor kedua dengan bantuan katalis untuk menghasilkan liquid fuel berkualitas tinggi. Nah, ini model seri. Diputar, nah, ini ada. Prosesnya kurang lebih sama. Nah, nanti untuk tugas kalian menggambar proses direct liquefaction yang sudah saya jelaskan di sini untuk digambar ulang. Nah, nanti untuk mata kuliah yang terbaru itu banyak menggambar proses kerja. Siapkan kertas gambar, kemudian ada ballpoint berwarna sesuai warna proses. Kalau pembakarannya warna prosesnya ada kuning api ya, warna api kayak apa ya. Untuk air ya warnanya biru ya. Gambar prosesnya yang rapi nanti di foto, dikumpulkan di tugas. Video paham ya, gambar prosesnya dari sini. Nah, ini Fischer-Tropsch. Jadi semua proses direct liquefaction untuk batu bara cair digambar semuanya. Nah, untuk Fischer-Tropsch ini itu bisa dihasilkan berupa char dan tar. Char ini kayak jenis abu, tapi char masih bisa digunakan sebagai bahan bakar, atau syngas berupa gas, sehingga untuk masuk ke proses ini hasil luarannya berupa alkana hidrokarbon ya. Untuk proses FTS, kita nyebutnya FTS ya, Fischer-Tropsch synthesis, itu ada 2 proses mode. Pertama untuk suhu 200 sampai 250 derajat Celcius dihasilkan batu bara cair itu menghasilkan diesel dan wax lilin ya. Untuk high temperatur Fischer-Tropsch ini kan low temperatur. Kalau yang ini high temperatur, suhunya 300 sampai 350 dihasilkan gasolin dan light olefins. Nah, ini digabungkan dengan iron besi sehingga dihasilkan fridge bed. Nah, proses ini diawali dari tahun 1989 sampai sekarang. Nah, kalau ini precipitated iron itu dari perang dunia sebelum perang dunia kedua sampai sekarang. Jadi cara lama ya, fixed bed. Kalau ini menjadi slurry bed, bubur cair. Nah, ini ada proses katalisnya kalau di sini. Pada suhu apa? Suhu rendah. Nih. Nah, ini main reaksinya untuk parafins dan olefins. Parafin ya, parafin itu malam itu loh.
kalau buat mainan anak kecil malam. Nah, untuk reaksi sampingan, kalau ini reaksi utama ya, berupa parafin dan olefins. Kalau reaksi saringannya bisa ada water gas shift, carbon formation, alkohol, Bodat reaction, catalyst reduction and oxidation, dan cooking. Cookingnya untuk masak panasnya itu. Nah, dari proses Fischer-Tropsch ini ada produk berupa olefins. Olefins itu mempunyai potensi nilai jual yang tinggi, dapat dioligomerasi menjadi hidrokarbon rantai menengah. Kalau parafins memiliki zeta number tinggi, mudah untuk di-cracking. Kalau oxygenated, zat aktif untuk fuel tambahan di bahan bakar. Sedangkan terakhir senyawa aromatik yang kamu pakai untuk alkohol, ada wangi-wanginya. Nah, yang dihasilkan dari reaktor high temperatur Fischer-Tropsch. Oke, nanti sebelum ke cold bed methane pada video pembelajaran berikutnya. Sekian untuk penjelasan tentang cold liquefaction. Mohon maaf kalau ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.